Hai semuanya, aku Malini. Sekarang kita bakal main Behind the Lyrics. Let's go! Apa nih? Apa nih? Oh, di mana? Oh, di mana kamu? Apakah kau rindu? Susah lupa, hati tak bisa berusaha. Aku yang salah, yay! By the way, aku yang salah baru banget 100 juta streams kemarin di DSP. Thank you so much yang dengerin aku yang salah. Aku yang salah ini adalah single pertama aku waktu aku terjun di industri musik Indonesia yang besar. Pada saat itu aku juga nggak sendiri, ini lagunya juga duet. Terus hal yang lucu banget tentang aku yang salah ini sebenarnya beberapa dari 2023 kemarin akhir-akhir tahun sampai sekarang ini orang-orang itu kalau aku manggung dia pada hafal punchline aku kalau aku ngasih mereka nyanyi, ngasih audiens nyanyi itu mereka pada hafal punchline aku gitu. Jadi kalau setiap aku yang salah, so fun di panggung gitu. Next, oke, yang kedua, tenggelam jiwaku dalam angan, tak kulihat lagi cahaya cinta, kamu hadir coba bawa bahagia. Ketika ku masih mati rasa. Kisah Sempurna by Mahler. So itu lagu yang sangat amat terkejut. Kenapa? Karena waktu itu sebenarnya aku lagi bikin lagu ini tuh ada karena pada saat itu aku lagi bikin promo buat lagu Sisa Rasa kalau nggak salah atau lagu apa gitu ya. Terus aku di challenge buat nyanyi spontan lah lagu si Kisah Sempurna ini. Dan aku nyanyi spontan yang part dia yang pertama membuatku cinta gitu. Terus kayak kok enak ya, akhirnya aku carilah video itu pas aku bikin lagu ini. Terus kayak pas aku workshop lagu ini, dan aku masukin deh lagunya gitu. Karena lagu ini yang diterima waktu itu gitu. Next. Agak bingung ya. Cukup sudah, jangan kau patahkan lagi hati. Kau lelah perjuangkan sendiri, lupakan cinta ini. Itu salah satu pengalaman yang sangat berharga buat aku. Kenapa? Karena first time aku nyiptain lagu untuk orang lain. Karena biasanya aku pasti nyiptain lagu buat diri aku sendiri. Karena kayak aku ngerasa kalau nyiptain lagu diri sendiri itu ya aku di saat aku bernyanyi feelsnya dapet gitu. Jadi kayak pas lagu ini bukan aku yang nyanyi tapi songwriternya itu adalah salah satu songwriternya itu adalah aku yang dimana menciptakannya buat Teh Ocha, Aka Rosa sang diva kita ya. Jadi kayak waktu itu dimintain tolong buat tulisin lagu buat Teh Ocha gitu sama teman aku. Terus kayak deg-degan karena itu first time. Bukan buat seseorang yang gimana-gimana, tapi ini seseorang yang aku sangat sukai dan seorang diva Indonesia gitu. Jadi kayak aku deg-degan banget. Terus finally waktu aku kasih liriknya ke Teh Ocha, ternyata dia suka banget dan katanya relate banget. Nggak tahu juga, tapi kayak dia suka gitu. Jadi aku suka banget juga karena biasanya aku bawain ke stage gitu, orang-orang pada nonton dan pada nyanyi semua. Jadi itu adalah salah satu pengalaman aku yang luar biasa menuliskan lagu buat seorang yang luar biasa juga. Yang aku bayangkan pada saat itu, waktu nyanyi lagu itu tuh aku ngebayangin orang-orang yang pernah menyakiti aku gitu ya. Gimana kalau misalnya mereka balik ke aku gitu. Pasti ya kita kan tidak akan segampang itu menerima orang masuk lagi ke hati kita, apalagi yang pernah menyakiti ya. Anggapannya kita tidak mau memasuki lubang yang sama 2 kali lah gitu, lubang jahat yang sama 2 kali. Jadi kayak lo kalau misalnya mau balik sama gue lagi, coba bersujud sama Tuhan, bukan sama saya, bersujud sama Tuhan, mohon-mohon minta aku balik segimanapun. Kayak dulu aku mohon-mohon biar kamu gak pergi, tapi kamu tetap pergi. Jadi kalau kamu mau balik, mohonnya sama Tuhan, biar aku balik gitu. Apa nih?
Melihatmu bahagia satu hal yang terindah, anugerah cinta yang pernah ku punya. Ini lagu teremosional ya menurut aku, Sisa Rasa. Karena lagu ini tuh kan sebenarnya buat mamaku gitu. Sebenarnya lagu ini tuh buat mamaku, tapi dimana aku tulis tetap universal, tetap bisa bikin buat siapa? Buat tetap bisa untuk percintaan atau gitu. Cuman itu spesial buat mamaku. Pada saat itu sangat kacau banget kehidupan aku karena aku asli Bali, bener-bener asli Bali banget gitu ya. Terus kayak pada saat itu mamaku udah nggak ada. Akhirnya aku pulang ke Bali. Pada saat itu masih zaman banyak yang sakit, masih zaman virus di mana-mana. Jadi aku memaksakan pulang. Waktu itu aku inget banget lewat darat. Jakarta Bali lewat darat tuh belasan jam. Terus kayak pas aku pulang, dan aku upacara mama apa semuanya dikremasi dan semuanya, akhirnya kayak aku diminta buat balik ke Jakarta. Dan pada saat itu aku belum siap buat balik ke Jakarta untuk menerima banyak pertanyaan, kamu kenapa, ini apa, terus kayak aku belum siap untuk bekerja lagi gitu loh. Terus kayak akhirnya yang bikin aku semangat buat bikin lagu ini adalah mama lagi gitu, maksudnya karena dia pasti tidak ingin aku untuk stop berada di sini gitu, untuk stuck di Bali dan aku nggak ngapa-ngapain, terus aku nggak mau melanjutkan apa yang dia impikan gitu. Akhirnya aku berpikir positif kayak gitu, terus kayak ya udah akhirnya aku melanjutkan itu. Dan si Sisa Rasa ini pun tidak dikerjakan di Jakarta, jadi aku kerjakan semuanya tuh di Bali, bener-bener sebisa aku, sekuatnya aku pada saat itu. Akhirnya entar ya aku ingusan ya. akhirnya kayak beberapa lirik tuh belum jadi dan kayak menurut aku tuh aku buntu banget. Dan aku diminta sama papa, kenapa kamu gak ke Jakarta aja? Ya udah aku minta waktu buat sampai aku siap pada saat itu ke Jakarta. Dan aku ke Jakarta, yang cuma diganti pada saat itu tuh cuma satu lirik doang ternyata, kayak aku lupa deh. Tuhan sampaikan rindu untuknya. Itu kan yang sekarang. Yang cuma diganti tuh cuman Tuhan jangan hilangkan dia, cuman gitu doang udah jadi. Padahal waktu itu cuman kayak itu doang, ke Jakarta waktu itu cuman mengganti itu aja. Ternyata memang benar, ternyata untuk membuat karya itu kita nggak bisa, mood kita nggak bisa didorong kayak kamu hari ini bikin ini, kamu hari ini nggak bisa. Kalau bikin karya tuh harus yang dimana mood kita baik, niat, terus juga memang lagi bagus aja buat bikin karya gitu. Kalau mood lagi jelek nggak bisa. Gitu. Next. Ya. I just want you be mine, just to be the one, you're mine. Alright, you're mine. Ini lagu yang romance banget ya. Aku waktu itu bikin berdua sama Iki, inget banget di studio. Kita berdua kayak, kita seperti biasa, aku pasti sama dia nyuruh orang, karena aku bisa main piano, dia bisa main gitar, tapi kita bisanya yang dasar-dasarnya, bukan yang kayak gojreng itu nggak. Kayak Isyana gitu, nggak bisa yang kayak gitu, nggak bisa. Jadi kayak cuman chord-chord aja, tapi karena kita takut salah, biasanya kita minta orang buat mainin chord-chordnya. Kayak biasa aku bikin lagu Kisah Sempurna, aku biasanya ada Mas Kitut namanya, aku suruh bikin chordnya, kayak nanti aku cari notasinya. Pada saat itu juga kayak gitu. Akhirnya kita berdua tukar pikiran, akhirnya aku cari bridge-nya enak kayak gini, enaknya kayak gini gitu. Nah, Your Mind ini tercipta karena adanya pada saat itu project film aku sama dia, dan disuruh bikin soundtrack. Terus Your Mind ini juga kayak menceritakan tentang seseorang yang ingin satu sama lain ingin memiliki dan terus sama-sama gitu. By the way, itu juga lagu pertama aku sama Iki. Next. Lagu ini lagi. Seandainya saja kau tak ku yakinkan diriku, tutur kata yang sempurna tak sebaik yang kukira. Alright, lagu si Al ini salah satu lagu yang dulu ditolak. Bukan ditolak sih, kasarnya tuh ditolak, tapi kayak diundur, bukan ditolak, ya ditolak sih kasarnya. Karena waktu itu kayak ya mungkin berbahasa halus kali aku, tapi kayak aku menangkapnya kayak
yang lain dulu deh gitu. Jadi kayak oh ya udah deh aku yang lain aja. Akhirnya yang diterima adalah Kisah Sempurna gitu. Terus kayak ini adalah salah satu lagu yang dibelakangkan lah gitu pada saat itu, karena mungkin ya emang gak sekali sama apa notasi-notasi yang aku bikin sama Kak Ame pada saat itu gitu. Akhirnya ya aku rubah lah notasi, karena notasi aslinya nggak kayak yang kalian dengar sekarang. Dan lagu Sial ini sebenarnya pada saat aku nyiptain lagu Sial ini aku lagi nggak galau sih, maksudnya Sial yang sekarang ya, maksudnya nggak lagi galau karena waktu itu udah ada pacar, aku sekarang udah pada pacar kan pas aku jadi Sial yang sekarang. Aku tuh ngebayangin kayak orang-orang yang pernah ngeghosting aku tuh sesial apa ya gitu loh. Jadilah lagu Sial ini. Jadi by the way, fun fact-nya adalah setiap aku lumayan sering ke Malaysia, karena kemarin ini aku lumayan sering ke Malaysia karena aku ada promo buat konser kedua aku di Malaysia namanya Love Kestra. Jadi setiap aku promo di Malaysia, fun fact-nya adalah aku nggak bisa bilang sial. Karena di Malaysia sial itu artinya, kalau kita kan kayak sial tuh bad luck ya. Kalau di Malaysia tuh aku waktu itu dijelasin kalau sial tuh kayak ngatain gitu loh. Kayak gitu. Kayak sial loh, jadi kayak agak kasar gitu. Jadi waktu itu aku kayak kalau nyebutin promo lagu ini tuh kayak gini loh. Hai guys, jangan lupa dengerin lagu jangan lupa dengerin DSP gitu, karena mereka tuh menurut mereka sial itu tuh kasar di situ. Kalau kita kan kayak ya sial banget nih aku kena macet, kan bad luck gitu. Jadi kalau di sana aku agak sedikit tit gitu kalau nyebutin kata sial itu kalau di situ. Oke, next. By the way sampai mereka minta aku kayak boleh nggak diganti Sia aja. Sia, ya aneh dong lirik saya, ya kan? Aneh dong lirik saya jadi Sia, ya beda dong artinya gitu. Tapi ya mereka tetap oke aja, mereka tetap bernyanyi juga. Next. Ya apa ya? Gimana sih lirik? Misalnya adanya, mama ini bawa dia kembali tapi aku lupa nadanya gimana. Oh. Masih terasa hembus nafasmu saat ku gundah kelipur laraku. Alright, itu dia yang terakhir tadi, Bawa Dia Kembali, pas banget. Jadi Bawa Dia Kembali adalah salah satu lagu pertama aku yang aku rilis 2015. Umur aku 15 tahun. Kalian tahu aku rilisnya di mana? Di aula sekolah. Jadi di aula sekolah aku rilisnya, nggak ngerti kenapa aku iya aja waktu itu ya. Terus kayak aku mending kayak kita tuh rilis di mana gitu, terus kita diliatin orang-orang yang nggak dikenal, dengan kita kayak makeup, terus kayak orang yang dikenal, oh siapa nih, kita dengerin lagunya gitu. Nah, pada saat itu aku nggak tahu kenapa muka malu aku tuh nggak ada gitu. Jadi pada saat itu tuh kayak aku rilis ya didengerin sama teman-teman aku di aula sekolah itu, bener-bener kayak jadi makeup, rilis nih di aula sekolah, dengerin sama teman-teman yang aku kenal. Jadi kayak aku ngapain ya waktu itu, aku juga kalau diingat-ingat malu sih. Tapi itu namanya perjuangan dan perjalanan. Terus waktu itu juga kalau mungkin kalian lihat Bawa Dia Kembali yang sekarang, itu tuh lagu MV-nya kakak aku dengan bedak yang dempul itu. Ya nggak usah, kalau lebih baik sih nggak usah dilihat sih MV-nya, tapi yang sekarang aja yang didengar. Jadi Bawa Dia Kembali ini aku juga remake di album aku yang namanya Fabula. Jadi aku rubah notasinya. Kenapa aku rubah notasinya? Karena itu ada beberapa ternyata yang aku tidak tahu, ternyata itu mirip dengan beberapa lagu yang sangat mirip. Itu yang menurut aku ya, itu menurut aku mirip banget sih. Terus aku pada saat itu kan yang awal itu aku nggak tahu karena aku masih kecil dan masih belum mengerti kayak sekarang gitu. Jadi akhirnya aku rilis ulang dan aku rubah lagunya, notasinya agar tidak mirip gitu. Thank you so much guys for watching. Bye bye.